perkenalkan. Oh iya, Mbak Sapa, Sama Mbak dan Raya. Nurwaila. Jadi kita di sini mau interview soal organisasi FKHA, FKK Himagri. FKK Himagri sama masnya. Ini boleh apa perkenalan dari masnya? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dalailul Falihin, bisa dipanggil Dail, dari kampus UMY jurusan Agroteknologi FEUMY. Terus iya, terus habis itu latar belakangnya Mas sebagai narasumber. Oh iya, saya di sini kan menjabat sebagai ketua FKK Himagri. Itu salah satu nama organisasi yang ada di wilayah ataupun nasional. Kebetulan ngejabat udah 1,5 tahun, hampir 1 tahun. Kapan organisasi ini terbentuk? Nah, organisasi ini terbentuk pada tanggal 25 November 1984. FKK Himagri ini bergeraknya di bidang apa saja ya Mas? Nah, kalau FKK Himagri ini bergeraknya langsung kita ke petaninya gitu, langsung ke petaninya, ngebahas mengenai agroteknologi itu apa, agronomi itu, dan budaya pertanian dan lain sebagainya gitu. Kita lebih geraknya di bawahnya lah, kita bergeraknya di bawah. Kalau tujuan dari organisasi ini apa aja? Nah, sebenarnya tujuannya itu secara menyeluruh tuh kita mewadahi mahasiswa. Tetapi di dalam konstitusi ataupun di dalam aturan yang ada di FKK Himagri itu ada 2. Yang pertama itu terbinanya profesionalisme dalam bidang-bidang keilmuan sama keorganisasian. Nah, di situ kita ngelatih terus keilmuannya, terus ngelatih cara manajemen organisasi, manajemen waktu dan sebagainya itu di situ. Nah, untuk yang kedua itu kita terwujudnya komunikasi dan kerjasama antara mahasiswa agronomi, agroteknologi dan sejenisnya gitu. Kemudian manfaat atau fungsi dari organisasi ini apa saja ya Mas? Nah, untuk dari manfaat ataupun fungsinya, organisasi ini ajang wadah untuk berkreasi gitu. Ketika teman-teman mahasiswa itu kebingungan ataupun teman-teman mahasiswa ya kalau sekarang bahasanya gabut lah, itu kita manfaat dari organisasi itu penting gitu. Dalam artian kita mempunyai beberapa kegiatan, kita mempunyai beberapa program kerja gitu, yang mana ketika disalurkan itu banyak manfaatnya. Pertama itu ada kita mengasah keilmuannya, udah sejauh mana mahasiswa itu mempunyai pemahaman tentang pertaniannya, udah sejauh mana mahasiswa itu memahami mengenai budaya-budaya yang ada di pertanian dan sebagainya. Yang kedua itu kita bisa bersosial dengan masyarakat. Dikarenakan kita itu sering terjun langsung kepada masyarakat, khususnya petani. Nah, untuk program kegiatannya itu kemarin ada Hari Tani itu kita ke Desa Kamal, itu yang tadi udah aku bilang. Di Desa Kamal itu kita berbicara mengenai permasalahan dan kita menjadi problem solver gitu di sana. Sekolah tani. Nah, sekolah tani ini kita baru merancang gitu. Sejauh ini kita udah sampai ke tahap kajian yang mana mengenai permasalahan ataupun kekurangan dari petani itu apa. Soalnya kemarin sempat survei di Desa Kamal tersebut, dia belum memahami cara budidaya itu seperti apa gitu dan sebagainya. Maka dari itu kami membuatkan wadah lagi untuk masyarakat umum khususnya, dan di situ kita bisa belajar dan sebagainya gitu. Dan secara konsep pun ketika di sekolah tani ini itu bukan hanya sekedar teori tapi langsung praktek. Misalkan nih di hari Sabtu kita teori mungkin 30 menit ataupun 25 menit mengenai teori doang. Nah, selanjutnya di hari Minggunya kita terjun langsung praktek gitu. Entah itu nanti berbicara mengenai pengomposan, POC, cara membuat beveria, agen sayati dan sebagainya gitu. Tur praktisi satu lagi. Nah, untuk tur praktisi ini kita diagendakannya setiap 2 minggu 1 kali. Itu kita pertama itu kita ngelis praktisi mana aja yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Soalnya kan kemarin udah ada tuh
di Patokimu namanya, itu praktisi mengenai agensi Hayati. Kita udah pertama kali ke sana, ya seenggaknya kita ada buka pintu ataupun ngobrol-ngobrol dulu lah. Bahwasanya kami dari FKK Himagri mau mengadakan kegiatan belajar bareng sama praktisi tersebut, terus ingin praktek bareng juga dan lain sebagainya gitu. Itu udah melalui sekitar 14 praktisi atau 12 gitu, saya lupa lagi, mohon maaf. Dan alhamdulillah sekarang udah terlaksana gitu, maksudnya berjalan gitu. Mungkin itu sih kegiatan-kegiatannya. Kemudian apa namanya? Nah, ini yang untuk mengakhiri sesi interview kita ini, ada yang disampaikan bersama Masnya buat ajakan untuk untuk mahasiswa yang di Fakultas Pertanian untuk mengikuti organisasi ini gitu, Mas. Ya, kalau dari saya mengajak teman-teman mahasiswa pertanian khususnya lagi agroteknologi, agronomi dan sejenisnya untuk bergabung sama kami untuk melaksanakan kegiatan, ikut berkecimpung sama kami, entah itu berpengabdian masyarakat ataupun sharing tentang keilmuannya, ataupun kita bekerja sama membuat suatu inovasi gitu. Bahwasanya kita sebagai mahasiswa emang benar-benar harus ditekankan untuk sebagai agent of change ataupun agent of perubahan gitu. Kita harus merubah yang sekiranya sekarang mungkin tidak bisa diterapkan dan esok harinya bisa diterapkan gitu. Kita harus bisa merubah hal-hal tersebut gitu, sehingga keilmuan kita bertambah, pengalaman kita juga bertambah dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang dibenturkan dengan pandemi gitu. Yang kuliah sekarang banyak kampus di nasional sekarang itu banyak yang online gitu. Nah, dan yang saya rasakan juga ketika kuliah itu online dan hanya sekedar teori saja, kurang masuk kepada otaknya mungkin ya, sehingga harus ada suatu praktek ataupun aksi yang dilakukan gitu, sehingga penerapannya itu ada gitu. Mungkin dari saya gitu. Terus untuk teman-teman yang mungkin notabene bukan dari pertanian juga, itu bisa bergabung gitu, entah itu kita bareng-bareng bicara mengenai hal-hal yang lebih luas ataupun berpengabdian masyarakat bareng dan sebagainya gitu. Dari FKK Himagri ini nggak ada batasan untuk siapapun yang mau gabung gitu. Dalam artian, siapapun yang mau gabung ataupun yang mau ikut dalam kegiatannya ataupun sekedar ngopi-ngopi doang, ya kami persilakan gitu. Kami sangat terbuka lebar buat teman-teman yang mau mengikutinya gitu. Jadi ini akhir dari interview kita ya, Mas. Lebih kurangnya kita mohon maaf ya, Mas. Terima kasih untuk interviewnya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin.